Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Wakanda ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lola Kalista. Nama saya Muhammad Fahri Nur Rahim. Saya Dinhida. Saya Karvina Alia Rosari. Saya Siti Theodora. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang yaitu merupakan perusahaan yang proses kerja bisnisnya adalah membeli barang dari pemasok lalu menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang dagangannya. Contohnya seperti toko kelontong, supermarket, minimarket, dan yang lainnya. Jenis usaha tersebut membeli stok barang kebutuhan sehari-hari dari supplier atau pemasok, kemudian menjualkannya lagi ke konsumen. Ada beberapa ciri perusahaan dagang. Yang pertama adalah pendapatannya berasal dari penjualan barang dagang. Yang kedua, biaya utamanya dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam pencatatan akuntansi terdapat persediaan barang dagang. Yang keempat, perusahaan dagang perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli sampai dijual tidak terbentuk dan diubah sedemikian rupa. Yang keenam, tujuan perusahaan dagang adalah memperoleh laba. Syarat pembayaran barang. Syarat pembayaran yang diterapkan penjual dalam transaksi secara kredit. Misalnya 2/10 N/30. Jadi bacanya diskon 2% jika membayar kurang dari 10 hari dengan jatuh tempo 30 hari. Selanjutnya itu 2/10 1/15 N/10 yang artinya diskon 2% yang dibayar kurang dari 10 hari dan 1% jika dibayar 10 sampai 15 hari dengan jatuh tempo kurang atau sama dengan 10 hari. Nah, untuk N/60 bacanya itu adalah pembayaran harus sebelum 60 hari dari tanggal transaksinya. Yang terakhir NEOM, end of month, yang dibaca pembayaran atau pembelian harus dilunasi di akhir bulan. Penyerahan barang ada dua jenis. Yang pertama itu adalah FOB, Free on Board Shipping Point, jalur laut, yang artinya risiko dan biaya angkut itu ditanggung pembeli, ongkirnya dari pembeli. Yang kedua itu adalah FOB, Free on Board Destination Point, atau cost dan freight, jalur laut, yang artinya risiko dan biaya angkut ditanggung oleh penjual, jadi ongkirnya dari penjual. Yaitu akun tambahan perusahaan dagang. Kode 1, persediaan barang dagang, saldo normalnya debit. Kode 4, penjualan dengan saldo normal kredit. Kode 4, retur penjualan dengan saldo normal debit. Kode 4, akunnya potongan penjualan dengan saldo normal debit. Kode 5, pembelian dengan saldo normal debit. Kode 5, retur pembelian saldo normal kredit. Akun 5, kode 5, potongan pembelian saldo normal kredit. Kode 5, beban angkut penjualan saldo normal debit. Kode 5, beban angkut pembelian saldo normal debit. Dan yang terakhir, kode 5, harga pokok penjualan saldo normal debit. Selanjutnya adalah pengertian siklus akuntansi perusahaan dagang. Apa itu siklus akuntansi perusahaan dagang? Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah sebuah proses yang harus dilalui untuk membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Secara umum, perhitungan ini akan diawali dengan mengumpulkan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk bisa melanjutkan penutupan saldo. Selanjutnya adalah siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama adalah membuat transaksi bisnis, yang kedua membuat dokumen, lalu membuat jurnal khusus dan jurnal umum, selanjutnya membuat buku besar. Dan jika ingin membuat laporan keuangan secara lebih rinci, dapat menggunakan buku besar pembantu. Selanjutnya adalah membuat kertas kerja. Nah, kertas kerja ini berisikan neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Kemudian membuat laporan keuangan, membuat jurnal penutup,
membuat neraca saldo setelah penutupan, yang terakhir membuat jurnal pembalik. Metode periodik adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang di dalam perusahaan tersebut dan dapat dihitung pada awal atau akhir periode akuntansi yang untuk menentukan harga pokok penjualan barang, dan metode ini dipakai oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi. Berikut ini adalah contoh dasar pencatatan jurnal umum periodik aktivitas pembelian. Dan yang berikut adalah contoh dasar pencatatan jurnal umum periodik aktivitas penjualan. Ini kami akan menjelaskan contoh soal yang terdapat di buku praktikum Selfie Mona Lisa. Yang pertama, memulai pencatatan metode periodik. Berikut ini saldo dari akun-akun yang dimiliki oleh Waserba 81 pada tanggal 1 Desember 2013 sebagai berikut. Setelah itu, akun-akun tersebut dimasukkan ke daftar saldo metode periodik, di mana kas dan beban berada di debit dan utang-utang, modal dan pendapatan berada di kredit. Setelah menyelesaikan pencatatan daftar saldo, selanjutnya akan dilakukan pencatatan jurnal umum. Transaksi pertama yang dilakukan dalam metode periodik pada tanggal 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Yang akan diuraikan dalam metode periodik, debitnya beban sewa karena kan membayar sewa toko. Kreditnya akan berkurang di kas dengan nominal debit kredit 2.400. Selanjutnya, transaksi dilakukan tanggal 3 Desember, membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2% dari syarat bayar 10 hari dengan jatuh tempo 30 hari, freight on board, shipping point sebesar 21.600, yang artinya pencatatan akan diuraikan dalam debitnya pembelian karena kan dia membeli 50 lusin. Kreditnya berarti utang dagang karena kan membeli dengan termin kredit sebesar debit kredit 21.600. Selanjutnya, transaksi dilakukan pada tanggal 4 Desember, membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Pencatatan akan diuraikan dalam debitnya piutang dagang karena kan kita memberikan pinjaman kepada transaksi yang dilakukan tanggal 3 Desember, yang artinya beban kiriman pembelian karena kan membayar berarti beban kas berkurang sebesar debit 500, kredit 500. Terakhir, selanjutnya 6 Desember, tanggal 6 Desember, menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2% dari syarat bayar selama 10 hari dengan jatuh tempo 30 hari, FOB shipping point yang artinya ongkir dari pembeli senilai 8.500. Debitnya berarti piutang dagang karena kan kita menjual oleh-oleh tersebut, dan kreditnya adalah penjualan sebesar debit kredit 8.500. Selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 7 Desember, yaitu menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Maka kita tuliskan yaitu kas di BNI bertambah karena telah mendapat pelunasan piutang dagang. Kemudian piutang dagangnya terletak di kredit. Selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 10 Desember, yaitu mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Maka kita tuliskan kas di BNI bertambah dan penjualan terletak di kredit karena penjualan termasuk di akun Pasifa. Transaksi pada tanggal 12 Desember,
yaitu melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Maka dapat kita tuliskan yaitu utang dagang terletak di debit, kemudian diskon sebesar 21.600, kemudian diskon pembelian sebesar 432 didapatkan karena ia membayar sebelum jatuh tempo 10 hari, maka didapatkanlah diskon sebesar 2% dari 21.600 yaitu sebesar 432. Kemudian 21.600 dikurangi 432 yaitu diskon, maka kas di BNI berkurang sebesar 21.168. Selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 14 Desember, yaitu Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga Rp1.500. Maka dapat kita tuliskan retur dan potongan penjualan sebesar 1.500 di debit dan piutang dagang sebesar 1.500 di kredit. Kemudian transaksi pada tanggal 15 Desember yaitu membayar pemuatan iklan di majalah Wanita Lutfira sebesar Rp2.600. Maka dapat dituliskan yaitu beban iklan terletak di debit sebesar 2.600, kemudian kas di BNI berkurang sebesar 2.600. Lanjut pada transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatminin. Jadi akun yang dipengaruhi adalah kas di BNI bertambah yaitu 6.860, diskon penjualan 1.140 dikarenakan Galeri Hatminin melunasi piutang sebelum 10 hari maka mendapatkan diskon 2%. Piutang berkurang sebesar 7.000 berada di kredit. Transaksi berikutnya adalah pada tanggal 19 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Maka akun yang dipengaruhi adalah pembelian bertambah di debit sebesar 11.800 karena membeli peralatan kan. Maaf, maksud saya akun yang dipengaruhi adalah pembelian berada di kredit. Pembelian berada di debit sebesar 11.800 dikarenakan membeli barang dagang, sedangkan kas berkurang karena pembelian sebesar 11.800. Transaksi selanjutnya adalah melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Arista sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon. Maka akun yang dipengaruhi adalah utang dagang berkurang sebesar 9 juta dan berada di debit, sedangkan kas berkurang sebesar 9 juta karena di kredit. Maaf, maksud saya kas berkurang sebesar 9 juta di kredit karena melunasi utang tersebut. Transaksi selanjutnya adalah pada tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantian dengan termin kredit 1/10, N/30, FOB shipping point atau diskon penjualan ditanggung pembeli sebesar 26.000. Jadi akun yang dipengaruhi adalah piutang dagang bertambah di kredit sebesar 26.000, sedangkan penjualan berkurang di kredit sebesar 26.000 karena menjual barang dagang kepada pembeli. Transaksi berikutnya adalah pada tanggal 21 Desember untuk membantu pelanggan, Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir Tiki. Ongkos ini akan ditagih sebagai piutang. Maka akun yang dipengaruhi adalah piutang dagang bertambah di kredit sebesar 1.100, sedangkan kas berkurang karena membayarkan ongkos kirim untuk pembeli sebesar 1.100.000 ke kredit. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Akunnya yaitu kas di BNI dan piutang dagang.
kas di BNI sebesar 17.600 berada di debit dan piutang dagang sebesar 17.000 berada di kredit. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 21 Desember membeli 40 lusin kemeja batik anak maksud saya kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 N30 OB destination, yang artinya ongkir ditanggung oleh penjual sebesar 20.000. Akunnya yaitu pembelian dan utang dagang. Pembelian sebesar 20.000 di debit dan utang dagang sebesar 20.000 di kredit. Selanjutnya yaitu tanggal 24 Desember meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Akunnya yaitu utang dagang dan rektur serta potongan pembelian. Utang dagang berada di 2.000, maksud saya utang dagang berada di debit sebesar 2.000 dan rektur serta potongan pembelian sebesar 2.000 di kredit. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 26 Desember menerima returan barang dari menerima returan barang dari Ibu Evelina, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Akunnya yaitu retur dan potongan penjualan. Yang kedua yaitu kas di BNI. Retur dan potongan penjualan sebesar 1.200 berada di debit dan kas di BNI sebesar 1.200 di kredit. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 28 Desember membayar gaji Desember staf penjualan sebesar 7.600 dan staf administrasi 4.800. Akunnya ada 3, yaitu beban gaji penjualan, beban gaji administrasi, dan kas di BNI. Beban gaji penjualan berada di kredit, maksud saya di debit sebesar 7.600. Beban gaji administrasi sebesar 4.800 di debit dan kas di BNI sebesar 12.400 berada di kredit. Selanjutnya, tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko, yaitu kantong pembungkus, kertas truk, label harga, dan lainnya sebesar 800. Akun yang ditulis yaitu perlengkapan toko di debit 800 dan kas di BNI di kredit 800. Selanjutnya 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Pranusatya dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point, artinya ongkir yang ditanggung oleh pembeli senilai 18.750. Beban pokok penjualan seharga 11.250. Jadi ada 4 akun yang dipengaruhi, yaitu piutang dagang di debit 18.750, penjualan 18.750 di kredit. Beban pokok penjualan bertambah di debit 11.750. Persediaan barang dagang berkurang di kredit 11.250. Selanjutnya 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Transaksi yang ditulis yaitu kas di BNI di debit 26.840, diskon penjualan di debit 260 karena butik Konstantia melunasi piutang sebelum 10 hari, maka mendapatkan diskon penjualan sebesar 2%, yaitu 260 di debit, dan piutang dagang di kredit 27.100. Selanjutnya 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita.
Transaksi yang ditulis yaitu utang dagang berkurang di debit 18.000. Persediaan barang dagang berkurang di kredit 180 karena sudah terpakai sebesar 180 di kredit. Kas di BNI berkurang 17.820. Jadi transaksi yang terjadi di periode Desember 2013 pada PT Waserba 81 balance antara debit dan kredit sebesar 267.550. Berikut adalah sumber-sumber yang kami pakai dalam metode periodik. Yang pertama ada buku dari Rudianto tahun 2008, pengantar akuntansi. Yang kedua adalah dari buku Selvi Monalisa tahun 2017, praktikum pengantar akuntansi 1 edisi keempat. Makan durian enak sekali. Cukup sekian dan terima kasih.